Semuanya. Ya, jadi di sini ada gue Falza alias Valen Zaman. Di sini juga ada Arafana Cirafandi. kami kakak adik ya. Betul. Duo Pika Sebelen. Jadi di episode kedua kali ini kami mau ngebahas tentang hantu yang cukup legenda ya di kalangan warga Depok dan sekitarnya, terutama di salah satu perguruan tinggi negeri ya. Ya, itulah pokoknya. Kami mau ngebahas tentang hantu budek. Ya. Mungkin untuk warga Depok dan sekitarnya sudah sangat mengenal, atau mungkin ada teman-teman yang belum tahu jadi tahu. Yeah. Ini termasuk legend ya? Legend. Dari zaman gue sekolah loh udah mulai beredar beritanya. Apakah sebuah mitos atau memang fakta? Dulu tuh kita masih belum tahu ya. Yeah. Jadi kali ini kita mau membahas mengenai Hantu budek ini ya. Betul. Dan yang bersangkutan pun sebenarnya udah ada di tengah-tengah kita. Betul, yang bersangkutan bersedia untuk datang. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak. Aduh. Kenapa manggilnya kakak? Ya, gue bingung sih harus jujur. Yeah. Karena memang jujur sih ini energinya kuat. Banget. Gue tuh sampai yang kalau gue boleh cerita sedikit, kita agak pusing jujur. Gue nyengan sebenarnya sebelum gitu. tadi. Pokoknya pas Ara panggil sinyalnya dapet, Ara ngobrol sebentar, terus Ara ngasih tahu, oh ini hantunya mau nih kita ceritakan. Gitu. Bahkan dia tiba-tiba datang. Sebenarnya di luar ekspektasi kita ya, karena kita cuma untuk mau membahas. Kalau memang yang bersangkutan gak mau untuk datang ataupun ini ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi ternyata yang bersangkutan mau untuk datang. Deng-deng, kaget juga sih. Ada di sini. Makasih ya udah bersedia datang. Jujur sih aduh deg-degan. Cuma ya udah lah ya. Yang penting kita udah diizinkan. Iya betul. Jadi hantu budek ini terkenal iseng. Dengan keisengannya. Keisengannya yaitu jadi sebenarnya gue ada pengalaman, lebih tepatnya pengalaman temen gue saat gue masih kuliah juga. Jadi temen gue ngekos di Barel situ. Jadi dia baru balik dari perpustakaan berdua sama temen gue juga, namanya Andi ya. Bukan Andi Hiat ya. Andi, dan satu lagi namanya PJ ya. Jadi di ceritanya dia cerita tuh kan, apalagi pas nongkrong, karena emang cukup heboh tuh dia cerita. Bikin heboh tongkrongan. Jadi dia tuh pulang berdua dari perpus. Dia jalan tuh dari halte kan, jadi kalau misalnya di situ ada jalan dari halte tuh kayak ada jalan kecil terus nyebrang rel untuk ke Barel. Jadi dia ngekos daerah situ. Saat itu temen gue cerita bahwa mereka berdua lagi jalan tuh ya kan, lewatin halte, terus jalan pelan. Nah di situ temen gue si Andi itu dia jalan aja gitu, jalan kayak orang biasa jalan gimana sih gitu. Nah temen gue si PJ ini dia di belakangnya si Andi. Ya udah tuh dia jalan pelan gitu sore-sore. Nah pas lagi mereka berdua jalan menuju berpapasan dengan rel, tiba-tiba si Ondi ya itu aja dia jalan aja. Nah si PJ yang lagi main HP kaget, woi Ndi ngapain lu? Gitu, langsung ditarik dia. Ditarik bener-bener refleks gitu. Iya refleks, karena emang dia tuh nggak tahu si Andi tuh nungguin kereta lewat atau enggak, karena kan emang gak ada yang jagain kan di situ. Betul. Di situ. Nah jadi keretanya tuh udah mau lewat, nah si Andi tuh tetap jalan set gitu. Nah si PJ yang lagi main HP dengar suara kereta, dia ngeliat langsung, woi ngapain lu? Seret gitu. Nah temen gue si Andi tuh langsung kayak hah gitu, kayak kenapa orang nih, kenapa nih gue kenapa gitu kan. Terus dia kayak, lu gila apa ya, kata si PJ. Lu gila apa, orang ada kereta lewat malah lu main ini aja nyelonong aja gitu. Serius lu, gue nggak sadar sumpah. Nah udah tuh ya kan, berdua sama-sama tegang. Akhirnya setelah kereta itu lewat, mereka balik ke kosannya gitu, ke kosannya si Andi. Nah disitulah si PJ ngasih tahu, lu tadi tuh kayak orang kayak orang gimana ya? Main jalan aja gitu. Iya. Linglung gitu, kayak ya udah jalan gitu. Terus ya si Andi sih bilang kayak ya gua emang jalan aja, kayak emang gak denger suara apapun gitu. Ya intinya sih kalau misalnya saat itu si PJ nggak refleks narik si Andi, ya kami nggak tahu sih nasibnya bakal kayak gimana ya. Alhamdulillah masih selamat lah ya kayak gitu kurang lebih. Terus ada juga cerita dari followers di Twitter yang mengatakan bahwasanya dia juga pernah tuh
dia lagi nyebrang hujan-hujan dari Barel, katanya cuman jarak 1 meter dari muka ada KRL lewat, gak ada suaranya depan temennya. Nah di situ dia nggak bisa ngomong apa-apa, lemes banget. Nah terus temennya juga nyaut nih, anjir inget banget itu bulan Januari pas baru pulang dari perpus, kayak dia bilang gitu. Itu at siapa tuh? Bad Bayet di Twitter ya? Ya di Twitter gitu. Terus ada juga sih yang bilang juga emang pernah juga satu malam, itu malam minggu mau rapat katanya. Malam minggu malah rapat ya, bukan pacaran Ya. Hampir aja mau nyebrang, tiba-tiba kereta lewat. Waktu itu nggak ada yang jaga rel. Untung aja ada orang yang nyebrang dan mereka langsung lari gitu. Di situ katanya aku yang udah nekat, udah deket Palang langsung berhenti dan jantung kayak mau copot. Beberapa minggu nggak mau lewat barel karena trauma. Nah jadi emang si hantu budek ini iseng lah gitu. Itu orang-orang menamai hantu budek mungkin karena dibikin budek gitu. Iya, bukan ya. Karena hantunya yang budek. Ya. Takutnya kan budek kok bisa dipanggil sih Kak? Iya. Emang dia bisa dengar? Lebih tepatnya ini sosok yang memang membuat kita menjadi gak denger, gak fokus, gak melihat, jadi main jalan aja gitu kurang lebihnya. Tapi emang maksudnya sosok ini tuh emang ada maksud tertentu nggak sih gitu? Mungkin emang dia iseng aja atau kayak gimana sih deh? Mungkin lo bisa nanya. Dia berinding gue asli edan ya. Dia bilang bahwa dia ketawa doang sih, kita sosoknya gimana ya, gue bilang serem juga gitu. Gue akuin emang agak-agak gimana gitu. Dia bilang ketika lo bertanya kayak gitu, gue tanya, dia cuma ketawa puas, terus yang kayak ya dia iseng aja gitu, terus dia ketawa aja gitu. Tapi maksudnya si sosok hantu ini dia ada cerita tentang sejarahnya mungkin ya, gimana kalau itu dia mau jawab, bersedia jawab ya. Coba ya aku tanya. Kata dia, saya pun kecelakaan dulu. Sosoknya Jangan lu gambarin itu sosok. nanti akan gue gambarin, cuman sosoknya itu laki-laki. Dia sosoknya laki-laki yang botak. Jadi dia nggak punya rambut. Umurnya berapa tuh kira-kira? Masih sekitar 30-an lah. 30-an. Gitu 38 mungkin, nggak muda-muda banget sih gitu. Jadi sebelah kirinya tuh kayak ke luka gitu loh, kayak lo abis jatuh dari motor atau lo jatuh terus keseret bagian kirinya aja. Jadi lukanya tuh di bagian kiri, hancur remuknya tuh di situ. Itu setengah badan atau setengah? Oke. Kalau ditanya meninggalnya kenapa gitu, dia bilang katanya kecelakaan. Kurang lebihnya kecelakaannya karena kereta juga ketabrak dan keseret. Dia bilang katanya ya sebenarnya nggak ingin untuk orang-orang kena seperti dia juga sih, cuman ya emang dasarnya dia kesepian gitu. Jujur sama gue risih asli, dia kesepian, katanya nggak punya teman, jadi dia cukup ya iseng aja gitu. Kalau kena kan bisa jadi teman, kata dia gitu, temen di dunianya dia. Padahal ya, sesungguhnya kalau kita bisa bercerita, sorry ya, maaf kalau kita harus menyampaikan beberapa bahwasanya ya emang ya ketika misalnya kita katakanlah ya cara kita meninggal gitu, cara manusia meninggal dengan dicelakai. Aduh dingin tangan gua. Iya. Maaf ya, maaf. Di sini jujur ya sampai kru juga pada ya, gitu. Jadi kalau misalnya ada manusia yang katakanlah belum waktunya tapi dia dijemput lah, dia meninggal secara tiba-tiba atau apa, tiba-tiba dan karena akibat makhluk gaib itu ya sebenarnya belum tentu ya nggak sih, iya. Dia bisa ikut ke dunia si yang mencelakakan. Jujur ini kita meluruskan ya, pada dasarnya makhluk halus memang tidak bisa menyentuh kita. Memang yang benar-benar bisa menyentuh, bahkan menggerakkan benda, kontak fisik itu biasanya yang memang energinya sangat kuat banget gitu, yang bisa untuk benar-benar kontak fisik. Tapi kalau misalnya
kok bisa sih kak si A kecelakaan katanya gara-gara ini gini. Bahkan dengan cerita yang tadi teman-teman dari Twitter bercerita juga, aku tekankan sekali lagi di sini bahwa mereka bisa untuk mengambil kayak mungkin kesadaran ya, kita. mengganggu kesadaran, bikin nggak fokus gitu. Terus dia tuh bisa mengalihkan gitu pikiran kita. Makanya kenapa nih teman-teman, zaman dulu nih orang-orang pada bilang, atau bahkan sampai sekarang nih orang-orang tua kita, jangan bengong nanti kesurupan, jangan bengong, jangan kosong, karena memang mereka itu sesungguhnya bisa banget gitu. Mereka tuh sesungguhnya ingin banget kalau mereka nih punya teman gitu, bahkan teman untuk di dunia mereka. Jujur aku juga punya teman kan, tapi aku tekankan dengan mereka, dengan Lasmi, dengan Ariel, dan nanti akan aku ceritakan juga teman kecilku yang bernama Ana dan April gitu, yang memang almarhum kakek aku nggak mengizinkan karena memang itu kenapa nggak boleh berteman ya kayak gitu. Makanya yang dikhawatirkan takutnya itu kayak gitu. Ayo ikut. Padahal nggak bisa kayak gitu. Makanya ya mungkin keisengan si sosok hantu budak ini ya iseng aja sih. Cuman kan kita ya sebagai manusia harusnya memang nafsi atau masing-masing ya. Masing-masing deh, kamu saya gitu. Nah si sosok hantu budak ini dengan kejadian, maksudnya dia meninggal dengan cara itu, dan katakanlah dia iseng untuk mencari teman gitu. Maksudnya apakah di bangsanya sendiri tuh dia punya teman atau kayak gimana tuh dia? Sumpah guys, di sini dingin banget, di tengah-tengah kami tuh dingin banget. AC nyala tapi di pojok doang, tapi ini dinginnya beda. Dia bilang bahwa dia punya teman, tapi ya bukan teman yang gimana sih, kayak bukan CS, bukan yang gimana ya, kayak misalnya taruhlah lo sebagai dia misalnya, ada nih makhluk lain juga ya sekedar cuma gitu doang gitu, nggak bisa untuk yang gimana kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kayak masing-masing gitu loh, mereka juga punya dunia kok, mereka punya berbagai macam jenis ya, ada pocong, ada kuntilanak, ada berbagai macam, dan mereka ya hidup dengan masing-masing aja gitu. Makanya kenapa mereka bilang kesepian, pengen cerita ya karena seperti itu. Bahkan sosok ini datang ke sini, dia yang bercerita bahwa kurang lebihnya tragisnya hidup dia tuh kecelakaan dengan cara yang begitulah. Iya, kurang mengenakan gitu. Makanya dia nih ngerasa kayak pengen cerita terus kesepian, kayak iseng deh dia. Tapi sebelumnya ada nggak? Maksudnya kan dia tuh si sosok hantu budak ini kan udah cukup terkenal ya. Kira-kira dia tuh mulai sejak kapan sih katakanlah melancarkan keisengannya itu? Lo bisa nanya nggak kira-kira? Mengingat dia udah Sejak jadi kapan ya? Sejak kapan? Sebenarnya sih udah cukup lama ya, tahun 2000-an kata dia. 2000-an mungkin sekitar tahun, dia sebenarnya 2000-an sih. 2000-an, nggak habis ini tepatnya kapan? Oke. 2000-an. Dari 2000-an. Dan dia emang maksudnya melancarkan keisengannya tuh emang di sekitar Barel aja. Maksudnya kan kalau misalnya ini kan ada stasiun UI, ada stasiun Pocin, ya nggak sih, Pondok Cina daerah situ. Apakah emang katakanlah kalau misalnya hantu kan ada teritorialnya ya nggak sih? Dia tuh biasanya melancarkan aksi keisengannya di mana tuh? Apakah di situ aja atau mungkin tempat lain? Coba kita tanya. Dia bilang bahwa betul memang kalau misalnya kaum kami, dia bilang dia punya tempat masing-masing. Kayak misalnya kamu tinggal di mana, ya itu rumah kamu kan, ya sama seperti kami gitu. Dan dia bilang bahwa dia menempati Barel dan kurang lebih hampir-hampir nyerempet daerah itu stasiun. Gitu. Ya dia bilang, jujur sih dia bilang gitu bahwa kalau misalnya ini kalian fokus deh gitu. Dia malah memperingatkan. Karena dia tahu loh, dia ngomong kamu juga pernah kan gitu. Aduh, asbajib kagetku. Dia bilang kamu juga pernah kan gitu. Iya. Jujur ini jadi cerita juga ya, pengalaman gue. Jadi gue dulu sekolah di Bogor. Gue sekolah di salah satu SMK negeri di Kota Bogor.
itu gue lagi pulang sekolah tuh kan, gue SMK ya, masih tata busana tuh zaman dulu tahun 2010 tuh, gue inget banget. Gue numpang jahit sama teman gue si Epi, terus habis itu Pi nonton gue kali. Terus habis itu gue numpang jahit ke rumahnya, kan dia tuh daerah Cilebut. Dari daerah Cilebut dulu gue kan masih sekolah tuh masih naik kereta, kadang naik Miniarta ya kalau nggak dapet jam keretanya, nunggu lama banget, mager banget. Dan dari Cilebut tuh, buat yang orang Bogor pasti tahu lah, atau yang pernah ke Bogor, ini kan daerah keluar dari Cilebut nih. Jadi kalau mau pulang ke daerah Depok nih, kita mau nggak mau tuh turun turun. Sedangkan kan gue nggak bawa kendaraan kan, jadi gue naik bis Miniarta. Nah, cara tercepatnya adalah gue harus dari daerah Cilebut, dari daerah Cilebut, gue jalan nah itu tuh ada rel kereta panjang. Nah, ini baru nih tempat lewatnya si Miniarta dengan 08 arah Cibinong. Tuh gue lagi jalan, gue inget banget lagi jalan pakai tas batik, gue nggak pernah lupa, sumpah. Gue bawa cat air, gue lagi jalan gini, tiba-tiba gue ditarik, nggak tahu tuh kayak langsung gitu. Pas gue kaget dong, sumpah dong, itu gue jatuh, ditarik, terus gue jatuh ke jalan pinggiran sini tuh sampai pada lecet. Terus habis itu ternyata yang narik itu tuh kayak tukang parkir atau apa sih, pokoknya gue kurang paham ya, karena dia pakai baju ya pokoknya itulah ya, gitu. kurang lebihnya seperti itu. Terus ada warung juga di dekat situ, soalnya kadang kalau sore tuh tempat orang pacaran, gue nggak ngerti deh, pacaran di rel gitu kan. Terus habis itu Lu ditarik gue ditarik gitu. Neng gitu kan, siate gitu. Terus gue kaget kan, kenapa pak gitu. Terus tiba-tiba gue nggak tahu apa, jujur demi Allah. Itu saat itu mata batin lo kebuka atau enggak? Enggak, pas saat itu Oke. gue belum buka lagi pak. Jadi gue ngeliatnya kosong, asli bener-bener kosong. Terus gue cuma, kenapa pak? Gue bilang gitu kan, gue bangun tuh, Udah besok tuh ya, udah bangun. Kenapa pak? Gitu kan gue tanya, sia gitu. Kan gue kaget dong. Terus kata dia, emang nggak ngeliat apa ada kereta? Pakai ngomong bahasa Sunda kasar. Bahkan hantu budak yang di situ bisa bukan bikin budak aja ya, bahkan kayak Penglihatan kita. menyabotase atau memanipulasi penglihatannya arah saat itu. Wow. Tapi jujur saat itu gue lagi ada sebuah beban pikiran di mana gue mau UAS. Itu kan Jadi lo emang bener-bener gak iya, fokus gue lagi ya? bener banget. Gue bener-bener lagi mikirin abis ini pecah pola nih. Aduh, pelajaran si Bu ini gitu. Nah itu si sosok hantu budak yang katakanlah yang ngisengin lo sama kita sekarang itu beda. Beda, sumpah beda. Soalnya pas tadi nih, jujur gue cerita sedikit, gue bukan membandingkan kekuatan, sorry ya. Jadi kayak membandingkan ini bener si yang ini atau yang ono gitu. Ternyata pas gue cek beda. Pas lo retrokognisi. Betul, beda. Jadi khusus ini yang ada di sini di depan mata kalian. Dia punya nama nggak? Atau dia nggak mau dikasih tahu? Oh. Saya gue udah nanya, itu kan basic ya. Gue tanya boleh nggak kalau misalnya sebut nama atau apa? Enggak, saya nggak dia nggak mau, dia nggak bersedia gitu. Ya udah, dia udah datang aja, gue udah big thanks banget sih sama dia gitu. Bahkan dia bilang katanya harus kalian nih fokus atau hati-hati karena bisa aja kalian yang kena, kata dia. Kena keisengannya gitu. Kena keisengannya. Dia bakal memperingatkan kita. Maksudnya kitanya itu ya warga-warga sekitar atau mahasiswa dimanapun gitu. Maksudnya untuk case yang sosok ini yang teritorialnya di sekitaran itu mengingatkan bahwasanya ketika kita jalan melintasi rel kereta fokus gitu. Dia bahkan ngasih warning buat fokus gitu supaya katakanlah nggak jadi korban keisengannya dia. Ini lucu juga sih, maksudnya dalam artian dia yang iseng dia ngasih tahu gitu. Gitu, kurang lebihnya gitu. Karena memang mungkin ya mitos orang-orang tuh masa sih kok bisa bikin budak atau apa gitu. Tapi karena gue ngalamin sendiri, dengkul gue lemes banget gitu kan, gue nggak ngeliat apa-apa, tiba-tiba katanya kereta udah lewat dan gue kagak lihat, gue belum nggak lihat. Makanya kalau versinya Ara dia sampai dibikin gak lihat. Kalau yang tadi temen gue yang tadi gue ceritain itu dia ya kalau dia dibikin nggak denger aja, dia bikin kayak udah jalan santai aja gitu ya. Bahaya juga sih keisengannya dia ya. Bahaya banget karena sorry ya karena ini nyawa seseorang ya gitu. Buat kalian juga mungkin yang naik motor. Tadi pas ngomong suka nyentil gue nggak sih?
Enggak, dia karena dia tuh kan kuat ya, jujur sih dia energinya kuat jadi kena gitu. Oh jadi mungkin energi gue kayak agak bentuk Kayak gitu kurang kali lebih ya. kayak gitu, karena pas dia datang aja gue tuh udah mulai pusing-pusing gimana gitu deh gitu. Tapi sebenarnya sih kalau gue lihat mereka tuh nggak selalu jahat dan nggak selalu baik ya gitu, kurang lebihnya ya. Lu nyium bau gak sih? Bau banget ya? Bukan bau rokok ya? Nggak, beda. Iya gak sih? Iya. Kayak apa gitu ya? Apakah dari dia? Dia ketawa doang. Gimana dong? Ya asumsikanlah mungkin dari dia. Iya, udah. Soalnya tiba-tiba banget. Gue lagi kayak gue ngerokok kan bau rokok gimana gitu. Iya, bau rokok. Ini kayak bau apa ya? Dibilang bau angus, iya bau angus tapi nggak tahu spesifik hidung gue nyium ini bau angus apa ya. Ya pokoknya gitulah. Mungkin ini dia menandakan kayak eksistensi atau keberadaannya mungkin ya. Mungkin kayak gitu. Jadi mungkin si hantu gudeg ini dia hadir ke sini juga mungkin karena sebelumnya belum pernah ada yang ya kayak kita mungkin ya. Pernah nggak coba mungkin ada orang yang katakanlah manggil dia juga atau kayak gimana melakukan komunikasi atau kayak gimana, pernah nggak sebelum kita? Ada kata dia kayak ustadz atau pak haji lah gitu yang memang agak gemes kali ya, Kesel atau kayak kurang gimana? paham. Dia katanya ada, terus dia ngasih visual di batin gua kayak sosok Tuh. kakek-kakek yang memang kayak gimana sih visual ustadz atau Dia sekarang lagi duduk apa berdiri? diri. Oke, terus Iya, jadi kalau dia tanya benar ada yang pernah untuk mencoba kayak mengecek keberadaan dia gitu, kurang lebihnya gitu. atau tujuannya cuma ngecek nggak ya kayak ngasih tahu jangan ganggu? Oh, dia Atau kayak- ngomong gitu kayak ngecek, terus habis itu ya kalau bisa jangan kayak gitulah gitu kan, masing-masing aja. Cuman ya balik lagi kata dia, kalian kalau misalnya itu ya kesadaran kalian lah gitu. Bahkan dia bercerita kalau misalnya banyak yang tiba-tiba motor keseret atau apa, ya kalian tuh harus berhati-hatilah gitu. Soalnya kan terakhir juga ya ini agak ngebahas luka lama sih, dalam artian bukan luka lama ya, tragedi lama enggak. Ya mungkin sekitar setahun lalu juga sempat ada kecelakaan yang di Pocin nih nggak sih? Yang mahasiswi yang gue Ya, ya. Ya nggak sih? Itu karena dia dia cuma ketawa ya? Iya, dia cuma ketawa-ketawa aja karena memang makhluk kayak gitu nggak bisa diajak serius. Suka dia mau jawab kayak Lasmi gimana sih? Iya sih. Oh, dia tanya nih, Mi, bla 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 bla, dia ketawa, hahaha, terus terbang. Ya udahlah gitu. Dia cuma sosok ketawa. Jawaban dia cuma ketawa. Tapi mungkin sosok hantu gudeg ini yang berada di tengah-tengah kita, mungkin ada teman-teman minute friends, sobat tegang, sobat tegang yang bisa ngelihat, mungkin ya kalian bisa melihat sendiri lah rupanya Sosoknya sosoknya gitu. kayak gimana. Abis ini kita coba di kartu tarot kali ya. Ini kartu tarot The Legend ya Pak. Ntar karena aku buluk banget gitu kan, karena memang kartu ini Ya. Jadi tujuan dari kartu tarot ini sebenarnya untuk apa ya? Katakanlah mungkin dari cerita hantu gudeg ini ada berbagai macam versi, ya nggak sih? betul. Berbagai macam versi, dan mungkin dari kartu tarotnya Ara ini bisa menyampaikan versi yang dari hantu gudeg itu sendiri kayak gimana ya? Iya. Kayak gitu. Mungkin yang tadi kan udah sempat diceritain ya nggak sih sejarahnya gitu, tapi mungkin dari lewat medium tarot ini bisa lebih detail atau lebih spesifik. Ya. Nah, kita sekarang mau melalui media kartu tarot Untuk melihat masa lalu dari sosok ini gitu. Masa lalunya seperti apa sih? Karena kan dia hanya untuk menceritakan bahwa ya dia kecelakaan bla 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 gitu. Tapi kita lihat masa lalunya dia, sosoknya seperti apa. Kita bisa lihat melalui media kartu tarot. Kita coba ya. Coba ya.
target gue Kenapa tuh? masa lalunya pak. Jadi di sini kita lihat untuk saya tebar 10. Kenapa lu? Ini nggak apa-apa kan ya? Jadi dia ini ada berencana untuk melangsungkan pernikahan di sini. Nine of Cups bisa dilihat sama teman-teman. Di kartu tarot itu menandakan adanya keluar ini dalam kehidupan, lebih ke percintaan sih di sini keluarnya. Masa lalunya sebelum meninggal dia Ingin menikah. akan melangsungkan pernikahan, tapi ada tapinya. Dia udah terikat nih, dia udah terikat dengan pasangannya, sudah sangat terikat. Udah tunangan mungkin atau gimana? Bisa jadi, kan udah terikat pak. Iya. Ada the lovers. The lovers yang menandakan bahwa ada sebuah perselingkuhan gitu, yang sebenarnya dia merasa ini tuh adalah harapan terbesar dia gitu. Maksudnya kayak lu mau nikah ya lu berharap adalah kebahagiaan kan, tapi ketika hari H lu mau melangsungkan pernikahan lo, ini tiba-tiba harapannya dia untuk melangsungkan pernikahan Kandas keluar the lovers. Jadi ketahuan selingkuh atau gimana? iya betul. Aduh merinding gue sumpah asli. Nih tuh, kita bisa lihat. Aduh udah buluk, sorry ya. Tuh si perempuannya, sosok perempuannya ini, gue izin dulu deh. Iya. Cakep sih, tapi jadi dia ngasih gambaran visual sosok Perempuan si ini. perempuan ini, rambutnya segini gitu, terus ponian kayak gue segini. Tapi kalau gue keriting ya, kalau dia tuh gini, set putih, anak UI pak. Wow. Sebuah teruak bahwa dia menunggu di sana. Aduh Tindi. Jadi dia nunggu di UI. Kenapa alasan dia di UI itu karena dia mau ngeliat si Pasangannya itulah ya. gitu. Aduh gue merinding sumpah asli. Aduh gue takut deg-degan gitu, rasanya tuh kayak sensasinya beda banget. Tuh nih gue jabarin pertama, dia kan mau ada keinginan untuk menikah kan gitu. Tuh, ada sebuah gambaran bahwa kayak sosok tangan yang membawa sebuah kayu, ini yang menandakan adalah sebuah kemajuan. Dia merasa kayak di hidup dia tuh sudah ada kemajuan gitu, kayak goals gitu loh gitu kan. Terus tiba-tiba dia mengalami kekhawatiran yang amat sangat di sini gitu. Ada kekhawatiran yang amat sangat, kenapa nih gitu, pas mau hari H ternyata Feeling mungkin kali. iya dia menemukan bahwa si perempuan ini Selingkuh. betul Selingkuh sama iya sama laki-laki ya, lain. maksudnya kayak temennya atau kayak gimana tuh? Dia sih kalau ya gue tanya dulu deh, bener nggak gitu kan? Dia nangis dong. Hah? Dia bilang bener kata dia. Terus dia putus asa, dia jadi cerita. Jadi dia putus asa dia bengong pas lagi bawa kendaraan. Bawa motor atau? Bawa motor. Oh iya, bawa motor ya. Terus dia keseret. Oh dia jadi bawa motor. Dia karena dia pikiran, maksudnya dia tahu pasangannya selingkuh, dia juga jadi nggak fokus. Lalu dia bawa motor dan kesambar. Iya. Keren. Kayak gitu. Awalnya dia nggak mau cerita, terus kita coba pakai kartu, kita flashback mengenai masa lalunya, ternyata menemukan fakta seperti ini gitu. Dan dia kayak bersedih, nangis, bukan nangis keluar mata ya, cuma kayak gitu. Dia cinta banget sih kayaknya sama sosok perempuan itu gitu. Terus karena dia ada beban pikiran, jadi dia bisa kayak dibudekin juga gitu jatuhnya. Sama sebelumnya. Sama yang ada di situ juga. Tapi dia kecelakaan bukan di situ. Oh. Okay. Kurang tahu sih ya. Kayaknya ini sih teori sotoy gue kayaknya nggak di situ. Soalnya dia nggak bilang
di mana-mana. Cuman kata dia kalau misalnya itu dia nunggu di daerah situ karena cewek itu anak UI. Nah, oke. Berarti kayak gitu kan? Kayak gitu. Ternyata ya kejadian, maksudnya alasan kenapa dia menjadi sosok hantu budek itu kita tarik sejarahnya, bahwasanya memang ada sebuah tragedi memilukan lah kayak gitu, ya nggak sih? Lalu terjadilah kecelakaan dan dia nggak terima atau kayak gimana sih dia bisa jadi sosok hantu budek itu maksudnya? Iya sebenarnya kayak dibilang terima sih ya dia terima ya, cuman ada sebuah dendam yang ada di diri dia, tapi dia juga gimana gitu udah kayak gini, terus jadinya dia kayak ngawang-ngawang gitu kesepian di jalan, dia selalu nunggu dan akhirnya dia iseng karena dia ngerasa kayak gue juga dulu begini diisengin. Kalau dia sih bilang kayak gitu ya, nggak tahu memang versinya dia diisengin beneran atau memang dia memang lagi nggak fokus, gue kurang paham sih gitu kan. Nanti kan tuh dia sih bilangnya kayak gitu. Bisa nah itu setelah kejadian itu katakanlah dia meninggal ya nggak sih, terus pasangannya itu gimana tuh, dia ada kelihatan nggak di kartu atau dia cerita? pasangannya kelihatan kok tuh di situ. Nggak, maksud gue apa pasangannya tuh gimana ketika tahu? Nyesel tuh di situ ada ini nih keluar nih kartunya dari sosok si perempuannya itu, kayak kaget gitu kan. Terus si perempuannya merasa bersalah dan jujur sih takut banget gitu. Tapi ya kok yang bersangkutan juga gimana gitu kan, kaget juga sih gue. Jadi media kartu tarot itu bisa melihat masa depan, tapi bisa juga melihat masa lalu, siapa itu bisa gitu. Jadi niatnya sih kita cuma pengen lihat masa lalu kayak gimana sih, ternyata kelam juga ya. Ya tragis sih hitungannya, sedih juga gitu. Maksudnya emang kan yang namanya setiap hantu, setiap sosok itu pasti punya background ya nggak sih, pasti punya sejarah gitu, yang mana mungkin nggak terkuak gitu, nggak terkuak dalam artian, makanya tadi gue sempat bilang sama Ra, apakah sebelumnya ada orang yang melakukan kontak interaksi, memanggil si hantu budek itu? Ternyata kan tadi bilang ada ya kan, seorang ustadz yang katakanlah nge-warning, janganlah lu, jangan kayak gitu, jangan jahat gitu. Kayaknya sih kurang lebihnya mungkin orang situ ya orang ya. situ ya mungkin, tapi nggak sampai bukan mengusut sih, kayak mencari tahu sejarahnya atau backgroundnya si hantu itu kayak gimana. Dan lewat kartu tarot ini ternyata ya terkuaklah sebuah cerita, sebuah sejarah sebelum dia menjadi sosok hantu budek. Ketika dia jadi manusia, dia pernah mengalami kejadian ya tragedi itulah gitu ya. Sepangat sih. Iya, kalau gue ada pening gitu, pusing gitu sih. Iya. Gue jadi mellow juga. Tapi mungkin ada yang pengen disampaikan nggak dari sosok hantu budek ini? Ke siapa? Iya, maksudnya kan kalau misalnya tadi dia cuman bilang katanya ya udah makanya kalian kalau misalnya jalan itu fokus ya nggak sih, fokus, jangan bengong gitu. Maksudnya mungkin ada yang disampaikan kepada orang yang spesifik, mungkin sama mantan pasangannya atau kayak Gue tanya. coba ya. Dia cuma gitu. Nggak ngomong apa-apa. Diam aja. Pusing gue. Kayak for your information, sekarang tangan sebelah kiri gue kesemutan. Berat juga ya, maksudnya kayak jadi emang kalau misalnya ada hantu yang interaksi sama kami gitu, maksudnya mungkin sama beberapa orang yang bisa berinteraksi gitu, ya emosi yang dia rasakan, yang dia keluarkan lah katakanlah gitu, ya lumayan bisa terasa di kita juga ya nggak sih? iya, karena kan kita juga manusia, Iya, kita punya hati jadi, gitu, mereka juga punya perasaan gitu. Kayak gitu. Setiap insan yang pernah ada di bumi ini pasti mereka punya sejarah. Kita juga kan, bucinnya kita, ya nggak sih? Oke deh, ya kurang lebih seperti itu. Di sini kita gambarin sosoknya, nanti gue gambarin medianya, visualisasinya dengan gambaran yang simpel aja lah gitu. Oke, kita coba ya arah buat gambar sekarang. Yuk.
Nih ya. Setelah selesai gue tepatnya membuat ilustrasi seperti apa sosok dari si hantu budek. Seperti ini kurang lebihnya. Seperti ini. Gitu. Ya ini dia nih ya sosok saya hantu budek ini. Iya. Gambarannya dia itu botak dan di kepalanya tuh seperti terseret, bekas luka terseret. ini katanya apa, ini daging ya? Iya, kayak daging-daging menganga gitu di sebelah sini gitu. Terus matanya itu seperti bolong besar, tapi di dalamnya itu berwarna merah. Jadi kayak sorot tatapan matanya tuh berwarna merah. Dan di sini sedikit kayak ada luka-luka gitulah. Nah, di sini kurang lebihnya luka yang menganga, yang seperti daging kebuka gitu loh. Ngilu banget, Karena kan dia terseret, dia bilang gitu. Terus sosok dia seperti ini kurang lebihnya gitu. Gue jadi inget Lasmi kalau yang keseret-seret gitu. Iya, kurang lebih ya. Sama-sama kecelakaan Iya, loh. sama kecelakaan. Nih kurang lebih. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya Sobat Tegang. Betul. Gambaran dari si sosok hantu bedek ini. Kita bisa lebih ini ya, lebih aware kalau Betul. lagi di jalan kita harus fokus, kita harus Baca doa dulu. ya sebelum berangkat dan Betul. pas nyampe ya buat ngejaga kita juga ya nggak sih. Betul. Dan ini juga mengingat ceritanya yang tragis, sejarahnya yang tragis, dan gambarannya yang gue ngeri sih jadi ngebayanginnya ada Iya. kayak gitu. Jujur nih ya, kita nggak expect bakal gimana karena kita benar-benar kayak langsung nggak ada yang namanya kita bikin aneh-aneh gitu. Kita langsung udah syuting dan tanpa ada babi bu karena emang konsep. Kan izin aja ya nggak sih? Iya, konsep kami kan cuma ngobrol biasa. Tapi ya ternyata terkuak seperti itulah Betul sejarahnya. gitu, karena dari awal ini jujur sih ya, ketika gue manggil dia, gue tanya-tanya, dia cuma hahihi terus nggak yang gimana tapi Ini kayak ini aja lah ya, ya udah spontan aja ya. betul, kita spontan banget asli deh. Dan nyoba deh pakai kartu gitu kan, karena memang kartu tarot yang aku bilang tadi bahwa Bisa melihat masa lalu dan masa betul. depan. Bahkan dari sesosok hantu. Ya kurang lebih kayak gitu ya guys. Ini membahas sosok hantu budek. Jadi ya semoga aja ada hikmah yang bisa kita ambil untuk hati-hati baca Selalu, doa ya, selalu. terutama misalnya melintasi jalan-jalan yang emang ya entah itu rel kereta atau jalan besar atau Semua lah ya pokoknya jalanan-jalanan yang emang ya kalau kita nggak fokus ya itu bahaya ya nggak bahaya sih? banget bahaya. Kayak Kita gitu. Dimulai buka pintu tuh baca yang kita Paham lah gitu. betul, kita Untuk melindungi diri kita yakini sendiri, betul. gitu. Terus kalian fokus. Kalau memang ada masalah internal apapun ya keep dulu deh. Yang penting kalian fokus. Fokus, Kalau iya. bisa jangan dengar lagu juga ya. Maksudnya kan banyak ya yang kadang sering dengar lagu atau misalnya sambil nelfon. Mending kayak fokus gitu. dulu Fokus deh. aja dulu mengendarai Betul. kendaraannya. Iya, betul. Oke. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke. Gue Valen dan Ara. Pamit. Kami adalah duo Pika Pika Sebelen, Sebelen, Kieu Pisang. Dadah.